Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai parametric modeling pada Fusion 360. Jadi silahkan kalian buka Fusion 360-nya. Ketika kita memodelkan sesuatu di Fusion 360, pada umumnya kita mendefinisikan dimensi dengan direct input. Jadi kita langsung ubah dimensi seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi itu contohnya. Ketika kita ingin membuat sesuatu, misalnya kita ingin membuat persegi, maka kita akan mengubahnya di sini ya, kayak 40, kemudian misalnya di sini kayak 100. Nah, seperti itu. Ini yang kita sebut dengan direct input. Nah, metode ini sebenarnya tidak masalah jika memang kita mendesain sesuatu dari nol. Tapi kadang kita mendesain sesuatu itu yang harus kita fitkan dengan part-part yang lain. Atau bisa juga desain itu perlu kita ubah-ubah. Sehingga metode seperti ini agak kurang tepat. Nah, ilustrasi sederhananya seperti ini. Ini saya undo dulu. Misalnya saya ingin membuat sebuah pot ya, pot sederhana. Jadi saya mulai dari lingkaran. Ingin membuat sebesar 150 mm, sorry. Dan kita finish sketch. Kemudian kita extrude. Extrude juga sebesar 150 mm. Oke. Nah, karena ini pot, saya ingin pot di bagian bawah ini lebih kecil daripada di bagian atasnya, sehingga saya perlu melakukan chamfer. Nah, jadi ini tinggal klik edge yang ingin kita chamfer. Ini chamfer type-nya silahkan dipilih distance and angle. Kemudian untuk distance-nya itu sesuai dengan tinggi pot tersebut, yaitu 150, dan angle-nya 45 itu terlalu banyak, jadi 10 saja. Oke. Nah, sudah hampir jadi ya, tinggal menghilangkan bagian tengahnya karena pot itu kan hollow. Jadi next step-nya kita klik shell dan klik permukaan ini, kira-kira tebalnya 4 mm. Klik OK. Ya, ini sudah jadi pot yang amat sangat sederhana. Oke. Nah, selanjutnya ketika saya lihat di sini, saya pikir pot ini ketinggian. Saya ingin buat jadi 10 cm saja. Maka saya double klik di bagian extrusionnya ini di sini. Kemudian yang 150 saya ganti jadi 100. Nah, kalau kita perhatikan ini chamfernya hilang karena ada error. Kenapa itu error? Karena chamfernya tadi sesuai dengan tinggi yang sebelumnya, yaitu 150. Padahal tingginya sudah kita sesuaikan menjadi 100. Oleh karena itu kita juga perlu menyesuaikan chamfer tersebut. Kita ganti menjadi 100 dan 10 derajat. Nah, maka modifikasinya jadi seperti ini. Nah, ini baru gambar yang amat sangat sederhana. Nah, bayangkan jika kita mendesain berpuluh-puluh komponen untuk di assembly. Nah, tentunya akan sangat memusingkan dan juga complicated untuk mengubah desain parameter itu satu persatu. Oleh karena itu, sebagai alternatif, kita bisa menggunakan desain parameter yang sudah kita tetapkan, yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, bagaimana caranya? Mari kita ulangi. Oke, nah di bagian modify, itu ada change parameter. Nah, di sini kita bisa memasukkan user parameter yang kita inginkan. Jadi untuk pot itu bisa saya masukkan pot height, itu unitnya milimeter. Saya masukkan 150. Oke. Dan selanjutnya itu ada pot diameter. Juga saya masukkan 150. Oke. Kemudian pot thickness, yaitu besaran kita melakukan shell, itu sebesar 4 mm. Dan selanjutnya ada pot angle,
Ini unitnya degree, tadi kita tentukan sebesar 10. Oke. Nah, kembali lagi kita gambar, dan saya klik shortcut circle, gambar C, dan ini tentukan menjadi pot diameter. Oke. Finish sketch, dan kita extrude sesuai dengan tinggi pot yang sudah kita tentukan. Oke. Dan ini operationnya jangan lupa good practice, selalu kita pilih new component. Kita klik OK. Oke, nah sudah jadi ya, persis stepnya seperti tadi. Oke, bisa kita rename menjadi pot. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah melakukan chamfer, dan kita klik, kita chamfer bagian bawahnya, dan di sini juga kita masukkan lagi pot height, dan di sini angle-nya kita masukkan pot angle. Oke. Langkah yang terakhir ini shell, kita masukkan parameter yang sudah kita tentukan, itu thickness. Kita klik OK. Nah, persis sama ya, seperti gambar yang sebelumnya. Tapi bedanya ketika kita ingin melakukan modifikasi, kita bisa langsung modifikasi di sini. Nah, kita ingin mengganti tingginya, kita ganti jadi 100, dan kita ingin buat lebih tebal. Oke. Nah, langsung ya, jadi tidak ada error yang muncul karena kita menggunakan parameter yang sudah kita tentukan. Dan jika kita ingin mengganti parameter yang lain, kita juga bisa, kita ganti 200 misalnya, kita ganti ininya juga jadi 250, kita buat yang lebih besar, itu juga bisa. Nah, jadi ini merupakan ilustrasi sederhana yang menggambarkan bagaimana cara kita memanage hubungan antar entitas pada Fusion 360. Nah, kemudian langkah terakhir, jangan lupa untuk disimpan. Lesson keberapa ya? Oke, just 6, pot, klik save. Oke, harapannya jelas ya, dan silakan kalian latihan sendiri, modifikasi sendiri, coba berbagai macam parameter.